kita memulai pembelajaran, silahkan dirapikan terlebih dahulu tempat duduknya. Nah, jika telah selesai, Ibu minta kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita terlebih dahulu. Kepada ketua kelas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang sudah memimpin doa kita pada pagi hari ini. Semoga dengan doa tadi, anak-anak Ibu dapat menerima ilmu yang akan Ibu sampaikan. Nah, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Apakah ada teman yang tidak hadir? Kita doakan semoga teman-teman yang tidak hadir ini semoga diberikan kesembuhan oleh Allah dan dapat mengikuti pembelajaran untuk minggu berikutnya. Nah, pada pertemuan kemarin kita sudah belajar mengenai hutang piutang, gadai dan hiwalah. Nah, Ibu ulas sedikit ya. Hutang piutang yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain dengan perjanjian bahwa ia akan mengembalikan dalam jumlah yang sama dan dalam waktu yang telah disepakati. Kemudian, gadai adalah pemberian barang berharga atau benda berharga kepada orang lain untuk mendapatkan hutang. Sedangkan hiwalah adalah pemindahan hak untuk membayar hutang dari pihak pertama ke pihak yang selanjutnya, yang dimana pihak pertama yaitu muhil atau orang yang berhutang, sedangkan pihak yang ketiga yaitu muhal alai atau orang yang mendapatkan hiwalah. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar mengenai bab 5, yaitu mengenai ijarah atau sewa menyewa dan upah. Nah, yang pertama kita akan bahas mengenai ijarah. Anak-anak Ibu tahu apa itu ijarah? Nah, ijarah menurut bahasa yaitu berasal dari kata ajarah ya'juru ujran, yang berarti upah atas pekerjaan. Sedangkan menurut istilah ijarah adalah transaksi atas suatu pekerjaan yang dimana pekerjaan itu diketahui dan juga upahnya diketahui pula. Ada beberapa pendapat ulama mazhab mengenai pengertian ijarah, yaitu yang pertama menurut ulama Hanafiyah. Menurut ulama Hanafiyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan dengan pengganti. Kemudian yang kedua, menurut ulama Syafi'iyah, ijarah adalah transaksi atau terhadap suatu manfaat yang dituju yang bersifat mubah dan dapat dilakukan dengan imbalan tertentu. Kemudian yang ketiga, menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, ijarah adalah pemilikan sesuatu yang dapat dilakukan dengan imbalan tertentu sebagai suatu pengganti. Nah, kemudian yang kedua masuk kepada dasar hukum ijarah, di mana dasar hukum ijarah ini terdapat dalam Quran surat At-Talaq ayat 6, yang di mana anak-anak Ibu bisa melihatnya di buku masing-masing dan sekarang Ibu bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhunna litudayyiqu 'alayhin wa in kunna ulati hamlin fa'anfiqu 'alayhinna hatta yad'ana hamlahun فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى.
yang artinya tempatkanlah mereka para istri di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu, dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan hati mereka. Dan jika mereka istri-istri yang sudah ditalak itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusukan anak-anakmu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan anak itu untuknya. Nah, kemudian kita masuk kepada yang ketiga, yaitu rukun ijarah. Di mana rukun ijarah ini ada 4, yaitu yang pertama siqat atau ijab kabul, yang kedua muhjir dan mustajir, yang ketiga maqbud alaih, dan yang keempat itu upah. Nah, yang pertama itu siqat atau ijab kabul, yaitu lafal atau kata-kata yang diucapkan oleh pihak penyewa dan juga orang yang menyewa. Yang kedua yaitu muhjir dan mustajir, di mana muhjir yaitu orang yang menyewakan dan mustajir adalah orang yang menyewa. Yang ketiga maqbud alaih, yaitu barang yang disewakan. Kemudian yang keempat upah. Upah yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas yang bisa dijadikan sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukannya terhadap suatu pekerjaan. Kemudian syarat ijarah, yaitu yang pertama kita lihat dari siqat atau ijab kabul, di mana berupa lafal atau kata-kata yang diucapkan oleh penyewa dan juga orang yang menyewakan. Yang dimana syaratnya itu berupa lafal seperti aku berikan manfaatnya kepadamu selama sebulan dengan harga sekian. Kemudian yang kedua yaitu mu'jir dan mustajir, yang dimana syarat dari orang yang menyewakan dan juga orang yang menyewa, yaitu yang pertama keduanya harus baik dan berakal, dan yang kedua atas dasar suka sama suka atau ridho tanpa adanya paksaan dari pihak manapun. Kemudian yang ketiga yaitu maqbud alaih atau manfaat barang yang disewakan, yaitu dengan syarat yang pertama manfaat itu harus bernilai secara syariat dan mampu diserahkan. Kemudian manfaat itu dirasakan oleh pihak penyewa. Dan terakhir itu upah. Upah ini harus diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu diketahui oleh pihak penyewa dan juga diketahui oleh pihak yang menyewakan. Misalnya 100.000, 200.000 dan lain sebagainya. Sampai materi syarat ijarah ini anak ibu paham. Nah, jika paham, kita lanjut kepada poin yang kelima, yaitu mengenai masa berlakunya akad ijarah. Nah, yang dimana akad ijarah ini bisa batal karena beberapa hal, yaitu yang pertama rusaknya barang yang disewakan, dan yang kedua barang yang disewakan itu tidak ada manfaatnya, seperti rumah yang disewakan roboh atau mobil yang disewakan rusak. Kemudian yang keenam yaitu macam-macam ijarah, yang dimana ijarah ini ada dua, yaitu yang pertama ijarah ala al-manafi' dan yang kedua ijarah ala al-amal al-ijarah. Yang pertama yaitu ijarah ala al-manafi', yaitu ijarah yang dimana objek akadnya itu berupa manfaat, seperti menyewakan rumah untuk ditempati, menyewakan mobil untuk dikendarai, dan menyewakan baju untuk dipakai. Sedangkan ijarah ala al-amal ijarah ini adalah ijarah yang objek akadnya itu berupa jasa atau pekerjaan, seperti membangun gedung, menjahit pakaian, dan lain sebagainya. Yang dimana akad ijarah al-amal ijarah ini dia lebih berkaitan erat dengan upah mengupah. Nah, sampai materi ijarah ini nanti ibu paham. Dan jika paham, kita lanjut kepada materi yang kedua, yaitu mengenai upah. Apakah Anda ibu tahu apa itu upah? Ya, upah menurut bahasa disebut dengan ujrah, sedangkan menurut istilah yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain sebagai imbalan atas jasa yang telah dilakukannya untuk mengerjakan suatu pekerjaan. Jadi mana imbalan itu dapat berupa imbalan di dunia dan juga imbalan di akhirat. Kemudian masuk kepada yang kedua, yaitu hukum upah, di mana pemberian upah ini hukumnya itu mubah, tetapi jika hal itu menyangkut dengan mata pencaharian seseorang, maka hukumnya itu berubah menjadi wajib, sebagaimana dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 233 yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in aradtum an tastardi'u auladakum fala junaha 'alaikum idza sallamtum ma ataitum
bil ma'ruf, yang artinya, dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka itu tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurutnya secara yang patut. Nah, yang dimana upah ini merupakan hak dari seseorang setelah melakukan pekerjaannya, dimana merendah dendam pembayaran upah ini itu termasuk kepada perbuatan aniaya, sebagaimana hadis Nabi SAW yang artinya 3 orang atau 3 golongan yang aku musuhi di hari kiamat nanti, yaitu yang pertama orang yang telah memberi kemudian menariknya kembali, yang kedua orang yang menjual orang merdeka lalu memakan harganya atau memakan hasil penjualannya, dan yang ketiga orang yang mengupahkan dan telah selesai tetapi tidak membayarkan upahnya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga yaitu rukun dan syarat upah mengupah. Nah, di mana rukun dan dari upah ini yaitu yang pertama ada pengupah dan juga pekerja, di mana syaratnya itu mereka sama-sama berakal dan mumayyiz, tidak disyaratkan balik. Kemudian keduanya itu atas dasar suka sama suka, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan yang ketiga cakap atau mampu mengendalikan hasratnya. Sikat atau ijab kabul yaitu lafal atau kata-kata yang diucapkan oleh pekerja dan juga pengupah. Misalnya, apakah Anda bersedia untuk bekerja di proyek ini selama 2 bulan dengan upahnya itu 50.000 dalam sehari dan pekerjaannya adalah pekerjaan jalan? Lalu buruh menjawab, ya saya bersedia. Kemudian yang ketiga yaitu upah, yang dimana upahnya ini harus diketahui oleh kedua belah pihak, yaitu diketahui oleh pihak yang mengupahkan dan juga oleh pihak pekerja. Kemudian yang keempat yaitu adanya kemanfaatan, di mana jasa atau barang yang akan diupahkan itu ada manfaatnya seperti membangun gedung, menjahit pakaian, memijat sawah dan lain sebagainya. Apakah sampai di sini anak ibu paham? Dan jika paham, kita masuk kepada yang keempat yaitu mengenai tata cara membayar upah. Nah, di mana membayar upah ini secara umum dilakukan setelah pekerjaan itu selesai. Selayaknya jual beli yang dilakukan, pembayaran itu dilakukan saat itu juga. Nah, tetapi dalam masa perjanjian ini boleh didiskusikan atau dibicarakan antara orang yang mengupahkan dan juga pekerja itu apakah pembayaran itu didahulukan atau diakhirkan. Dan jangan sampai pengupah ini dia menunda-nunda pembayaran upah dari seseorang. Karena dalam hadis Nabi SAW bersabda, "A'tul ajira ajrah qabla an yajifa 'arqah", yang artinya berikanlah kepada buruh upahnya sebelum keringatnya kering. Nah, di mana hadis riwayat Ibnu Majah. Dalam hadis ini dikatakan bahwa seorang pengupah itu hendaknya memberikan upahnya kepada pekerja sebelum keringat pekerja itu kering. Kemudian yang kelima yaitu hak upah saat barang rusak. Nah, jika seorang pekerja itu merusakkan barang tetapi dalam pengawasan atau di dalam lingkup diawasi oleh majikannya atau orang yang mengupahnya tadi, maka pekerja ini dia berhak untuk mendapatkan upah sepenuhnya. Tetapi jika dia merusakkan barang tidak dalam pengawasan oleh majikannya atau tidak dalam pengawasan orang yang memberikan upah, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan upah. Kemudian yang keenam yaitu hikmah dari upah. Yang dimana yang pertama terciptanya ketentraman dan juga kebahagiaan, yang kedua memenuhi kebutuhan keluarga, yang ketiga memenuhi hajat hidup masyarakat, yang keempat menolak kemungkaran. Nah, yang dimana hikmah dari ijarah dan juga hikmah dari upah ini itu sama, itu bertujuan untuk agar manusia itu memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Nah, sampai sini anak ibu paham? Nah, jika paham, di sini ingin mengadakan sedikit evaluasi, yang dimana di tangan ibu ada sebuah kartu yang ibu namakan itu kartu studi kasus. Kenapa dinamakan kartu studi kasus? Karena di dalam kartu ini ada soal yang berupa studi kasus. Nah, sekarang ibu ingin membagi anak ibu menjadi beberapa kelompok. Nah, silakan berhitung ya.
Nah, sekarang kelompoknya sudah terbentuk dan Ibu ingin perwakilan dari kelompok maju ke depan untuk mengambil soal yang ada di tangan Ibu. Kepada kelompok 1 dipersilahkan. Nah, silakan kembali ke kelompoknya masing-masing untuk mendiskusikan jawaban dari soal tersebut. Bu beri waktu selama 5 menit untuk mendiskusikan jawabannya. Nah, sekarang Ibu minta kepada perwakilan kelompok 1 untuk mempresentasikan jawabannya ke depan. Kepada Fatia dipersilahkan. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Di sini saya dapat soal pertama, yaitu Pak Ahmad menyewakan rumahnya kepada Pak Budi tanpa menentukan jangka waktu sewa dan biaya sewa. Setelah beberapa bulan terjadi perselisihan antara keduanya mengenai pembayaran sewa. Dalam kasus ini, rukun ijarah manakah yang tidak terpenuhi? Jadi dari rukun ijarah yang telah dijelaskan oleh Bu Sylvie tadi, saya mengambil jawaban yaitu siga dan ijab kabul. Ya, terima kasih kepada Fatia. Nah, itulah pembelajaran kita pada pagi hari ini. Dan Ibu ingin menyimpulkan sedikit, yaitu mengenai ijarah. Nah, ijarah itu tadi kan berasal dari kata ajarah, ya'juru ujran, yang berarti upah atas pekerjaan. Sedangkan menurut istilah, yaitu transaksi atas suatu pekerjaan, dan di mana pekerjaan itu diketahui dan juga upahnya diketahui pula. Sedangkan kalau upah ini menurut bahasa disebut dengan ujrah, sedangkan menurut istilah yaitu pemberian sesuatu kepada orang lain atas imbalan yang telah dilakukannya terhadap jasa atau pekerjaan yang telah dilakukan. Yang dimana hukum upah ini dia mubah, tapi jika menyangkut dengan mata pencaharian seseorang, hukumnya menjadi wajib. Nah, untuk materi minggu berikutnya kita akan membahas mengenai pengurusan jenazah dan harta waris. Nah, kepada anak-anak Ibu silakan dibaca bukunya di rumah. Nantinya jika ada sesuatu atau hal yang kurang mengerti, silakan tanyakan kepada Ibu di minggu berikutnya. Nah, kita tutup pembelajaran kita dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan membacakan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.